Halo guys, saatnya pada video kali ini kita memberikan video rekapitulasi raket terbaik untuk bulan Oktober ya. Nah, pasti dari teman-teman semua sudah ada yang tidak sabar menantikan segmen ini ya, karena ini memang segmen yang banyak dinanti. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di segmen ini, jadi ini adalah segmen di mana saya memberikan rekapitulasi raket terbaik tiap bulannya, dan ini sudah kita mulai dari bulan Januari 2024, dan ini juga atas masukan dari teman-teman subscriber ya. Nah, jadi di bulan itu ketika ada raket yang bagus ya, kita rekap dari beberapa raket yang kita review, kita cari yang paling terbaik ya menurut saya, dan kita jadikan raket terbaik ya untuk masing-masing tipenya. Ada tipe speed, power, dan juga kontrol. Di bulan berikutnya kita nge-review raket baru lagi, dan kita komparasikan dengan raket juara bertahan ya di bulan sebelumnya. Semisal ada yang lebih bagus, kita gantikan dengan raket yang barusan kita review ya. Dan begitu seterusnya sampai di bulan Oktober ini guys. Nah, di tangan kanan saya ini adalah raket-raket yang kita review di bulan Oktober. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan di sebelah kiri saya ini adalah raket-raket juara bertahan ya. Ada tipe speed, ada tipe all-round, dan juga raket tipe power ya. Di range harga yang bervariasi, mulai dari 100-300 ribuan, 400 sampai 700 ribuan, dan 700 ribuan sampai 1 juta ya. Kita baru sebatas itu dulu ya, karena kita jarang nge-review raket yang harganya di atas 1 juta ya. Oke, jadi langsung aja ya, kita mulai memberikan rekapitulasinya ya guys. Dan sebelum kita lanjut, ini sebentar saya taruh dulu guys, ini banyak sekali dan tempatnya ini sayang sekali tidak mendukung ya. Oke, raket yang saya review di bulan Oktober ya, ada Victor Thruster Kaboom, ini masuk raket tipe power. Kemudian ada RS Micron Saber 17 player, ini sebenarnya adalah raket tipe all-round, tapi karena spek reelnya jatuhnya dan saya pakai ternyata sangat terasa powernya, jadi ini nanti akan saya masukkan raket tipe power. Kemudian di sini ada 100 Nano Neo 7000 ya, ini sebenarnya raket tipe speed ya, tapi saya rasakan ini dominan power dulu baru speed ya. Jadi kemungkinan nanti kita masukkan di tipe apa guys ya, tipe power aja kali ya. Kemudian di sini ada Velvet RG ya, low vibration, ini seharusnya raket tipe all-round, tapi ternyata reelnya malah jadi raket tipe power, jadi kita masukkan raket tipe power. Dan di sini ada 100 Shadow LED, ini masuk raket speed ya. Kemudian ada Glitch yang serinya Minions 88 Play, raket tipe speed. Jadi di sini ada 2 raket tipe speed dan 4 raket tipe power ya. Yang seharusnya all-round itu RG dan Micron Saber 17, tapi sayang sekali reelnya itu malah jatuh ke raket tipe power ya. Jadi mohon maaf ya untuk raket tipe all-round di bulan Oktober jadi tidak ada ya. Oke, sekarang langsung aja kita mulai ke raket tipe speed. Manakah di antara dua ini, Shadow LED dan Minions 88 Play, apakah ada yang bisa menggeser raket tipe speed yang posisinya sebagai juara bertahan? Yuk, mari kita lihat. Nah, sekarang kita akan membahas raket terbaik ya untuk tipe speed ya. Di sini sebagai juara bertahan ada Hikua ya. Di sini Blue Lightning atau Lightning secara umum, dan ini juga modelnya sama kayak Hikua Smasher ya. Kemudian untuk ini 100 sampai 300 ribuan range-nya, kemudian 400 sampai 700 ribuan. Ada Apax dengan seri Flyweight 73, ini raketnya keren banget dengan diameter shaft 6 mm dan materialnya juga bagus ya. Kemudian di range harga 700 sampai 1 juta, di sini ada AV Flash yang serinya 52 ya. AV Flash 52 speed power, raket dari RS yang serinya AV Flash 52 speed power ya. Nah, sebagai penantang ya, nah penantangnya itu Minions 88 Play dan juga ada Shadow LED ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang apa guys ya, bertanya-tanya ya, kenapa kalau video rekapitulasi itu lama ya, nggak langsung di akhir bulan Oktober ya. Karena gini guys ya, ada raket-raket yang kita bisa langsung memberikan kesimpulan, wah ini nggak bisa mengalahkan raket ini. Tapi ada raket-raket yang kita harus uji coba dulu guys, kita harus komparasi lagi dengan raket juara bertahan ya. Karena
banyak sekali raket yang udah kita review dan ada yang feel-nya juga tipis-tipis, jadi kita harus pakai dulu. Jadi harap maklum kalau misalkan video rekapitulasi itu tidak selalu tepat di akhir bulan, jadi biasanya lewat beberapa hari dulu ya, karena kita perlu testing dulu ya. Nah, untuk yang Glitch minus 88 play, ini range harga raketnya kan di 300 ya, 300 ribuan. Kemudian Shadowlight ini juga ya, tapi untuk dua ini yang minus 88 play-nya ini menurut saya masih kurang ya, jadi masih bagus yang Shadowlight-nya. Dan untuk Shadowlight ini kemarin sudah kita komparasikan dengan Hikua Blue Lightning. Buat saya pribadi untuk swing dan juga feel powernya. Jadi untuk raket tipe speed ini saya tidak hanya mencari yang speednya aja, tapi juga enak untuk bermain power ya. Feel solidnya tetap kita perhatikan, tetap kita utamakan juga ya. Dan untuk dua raket ini menurut saya yang lebih maksimal ya untuk speed dan juga powernya ada di Hikua Blue Lightning atau Hikua Lightning secara umum. Ini juga bisa kalian cari yang Hikua semisal, kurang lebih juga sama aja sebenarnya ya. Nah, Shadowlight ini sebenarnya enak guys ya, cuma ya beda feel solidnya aja guys ya. Jadi kalau kalian yang secara level itu udah sampai intermediate, pakai yang Hikua ini pasti akan asik. Tapi kalau kalian pemula ya, mungkin kalian pertimbangannya juga selain performa raket, juga pengen raket yang secara kosmetik cakep. Nah, kalian bisa ke Shadowlight ya, menurut saya juga bagus ya. Cuma kalau kalian tidak terlalu memperdulikan kosmetik tapi lebih ke performa, menurut saya Hikua Blue ini atau Lightning ini dia lebih asik guys ya. Oke, seperti itu. Dan karena kita tidak review raket tipe speed yang harga 400, 700 dan 701 juta, jadi untuk di harga 400 sampai 700 ribuan masih dipegang oleh Flyweight 73 dari Apax. Tapi ini raketnya kalau saya perhatikan sudah mulai susah dicari. Kalau kalian misalkan pengen cari yang kurang lebih punya performa yang sama, kalian bisa ke sini guys. Saya bisa merekomendasikan raket ini, raket dari JP Power yang serinya Bionic Z100 Woven. Ini juga raket yang punya performa bagus. Untuk swing speednya ini juga asik ya, speed powernya asik dan feelnya juga bisa kerasa Alron ya. Bagus ya, bisa kalian jadikan referensi juga ya, semisal kalian tidak bisa menemukan Flyweight 73-nya. Kemudian di range harga 700 sampai 1 juta masih dipegang oleh RS AV Flash 52 Speed Power. Sekarang kita lanjut ke raket terbaik untuk tipe Alron atau Control. Nah, sekarang kita akan membahas untuk yang raket tipe Alron atau raket tipe Control ya. Nah, sebagai juara bertahan di range harga 100 sampai 300 ribuan, di sini ada Max Bolt Blade ya. Kemudian di harga 400 sampai 700 ribuan masih dari Max Bolt yang serinya Superstar 11. Kemudian di range harga 700 sampai 1 juta di sini ada Velvet yang serinya Titanium TI88 ya. Tapi ini ternyata harganya sudah naik lagi ya menjadi 1,2. Nanti kita akan evaluasi lagi pengganti dari Velvet Titanium TI88 ya. Nah, sebagai penantang, seharusnya sebagai penantang itu ada Velvet RG Low Vibration dan RS Micron Saber 17 player ya. Tapi sayang sekali dua raket ini ya, spek realnya tuh malah jatuh ke raket tipe power, dan yang saya rasakan ketika bermain itu juga malah dominan powernya. Jadi sayang sekali ini tidak bisa saya masukkan sebagai raket penantang untuk raket tipe Control atau Alron ya, karena terlalu dominan powernya ya. Jadi untuk raket terbaik tipe Alron ya masih dipegang ya di harga 100-300 ribuan. Ada Max Bolt Blade ya. Ini juga untuk main speed juga asik ya. Jadi ya semuanya enak lah ya. Kemudian di harga 400 sampai 700 ribuan di sini ada Max Bolt yang serinya Superstar 11. Kemudian untuk yang harga 700 sampai 1 juta ini harusnya kita ganti ya, karena ini harganya udah 1,2 terakhir saya cek ya. Jadi untuk di harga 700 sampai 1 juta kalian bisa ke karena saya tidak review raket yang baru, saya ada rekomendasi yaitu Fly Power Argapura guys ya. Sebentar. Nah, kalian bisa mencoba ini guys, Fly Power Argapura ya, karena ini speknya ini juga Alron tapi bermain power juga enak ya. Dia
beratnya di 86 gram ya, plus minus 2 gram, kemudian balance-nya 290 ya. PP segitu biasanya masuk raket yang Alron ya. Kemudian untuk tensinya bisa sampai 28 30 lbs ya, dan ini saya rasakan memang enak untuk bermain Alron, tapi dia Alronnya cenderung ke power ya. Jadi kalau kalian mencari raket yang Alron ya, semisal TI88 kalian tidak bisa menemukan yang harganya 1 juta pas atau under 1 juta, kalian bisa ke Flypower Argapura, karena belakangan ini yang sering saya pakai juga menggantikan Flypower Tamiya yang Alron ya guys ya. Oke, bisa kalian coba, ini stoknya juga masih ada ya, dan nanti kita akan coba cari yang raket Alron di harga 700 sampai 1 juta ya. Siapa tahu ada yang bisa menggantikan Flypower Argapura, karena ini raket yang sudah lama kita review sebenarnya ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke raket tipe power. Nah, sekarang kita akan membahas raket terbaik tipe power ya, sebagai juara bertahan di range harga 100 sampai 300 ribuan. Di sini ada Flex Power yang serinya gigantik ya, sudah beberapa bulan ini masih bertahan guys. Kemudian ada Shiken Sonic 12, ini udah lama banget ya bertahan sebagai raket terbaik di range harga 400 sampai 700 ribuan tipe power ya. Dan ada Landing Turbocharging Marshall sebagai raket terbaru ya dari Li-Ning ya. Nah, sebagai penantang di sini ada 4 guys ya. Ada 4. Pertama ada Victor Thruster Kabum, kemudian ada 100 Nano Neo 7000 yang seharusnya adalah raket tipe speed, tapi saya rasakan dominan power, jadi saya masukkan aja ke raket tipe power ya. Kemudian yang ini tadi ya, Velet RG Low Vibration ya, dan RS Micron Saber 17 player yang seharusnya raket Alron ya atau kontrol, tapi malah kerasa dominan di power. Makanya ini sebagai penantang ya untuk raket tipe power. Di range harga 100 sampai 300 ribuan ya. Di sini ada Velet RG Low Vibration ya. Nah, ini kalau saya coba bandingkan dengan Flex Power Gigantic, menurut saya masih powerful yang Flex Power Giganticnya ya. Masih terasa lebih berisi, terasa lebih ngisi ya ketika terjadi impact dengan shuttlecock. Itu lebih apa guys ya, lebih impactnya lebih besar ya. Cuma memang untuk yang Velet RG Low Vibration ini tuh dia lebih nyaman dipakai ya, karena feel arrow-nya lebih kerasa ya. Jadi kalau kalian permainannya selain power tapi juga pengen yang ada feel arrow-nya, nah Velet RG Low Vibration ini bisa menjadi pilihan yang bagus ya. Tapi kalau kalian fokus di powernya, nah ini aja udah bagus guys ya, Flex Power yang serinya gigantik ya. Oke, jadi masih bertahan guys. Kemudian untuk range harga 400 sampai 700 ribuan ya, penantang dari Shiken Sonic 12. Di sini ada Micron Saber 17 player, kemudian di sini ada 100 Nano Neo 7000, dan sebenarnya Victor Thruster Kabum juga bisa, tapi ini harganya ada yang 800 ribuan ya. Nanti kita masukkan aja di harga 600 ya, kita masukkan aja ke range harga 700 sampai 1 jutaan ya. Nah, untuk Shiken Sonic 12 ya, ini udah bertahan lama sekali karena memang ini raketnya powerful, solid banget, dan kestabilannya juga nggak perlu diragukan lagi ya. Cuma memang raket ini maksimal jika kalian udah punya power yang bagus, sudah punya tangan yang kuat. Kalau kalian hanya pas-pasan atau biasa-biasa aja pakai ini, pasti akan effort ya. Saya aja yang ya secara jam terbang udah bisa dikatakan lumayan lah ya. Pakai raket ini aja coba bisa 1 game guys ya, setelah atau maksimal 2 game ya. Setelahnya ya udah habis guys ya, karena ini memang raketnya bikin effort ya dan menguras tenaga ya. Oke, dan untuk raket ini menurut saya ya, RS Micron Saber 17 menurut saya belum bisa menggeser Sonic 12. Feel solidnya masih belum bisa dikalahkan ya, meskipun sebenarnya Micron Saber 17 ini enak ya, tapi apa ya, mungkin karena faktor unibody ya, jadi feel solidnya itu terasa berbeda. Nah, kemudian untuk Nano Neo 7000 ini memang dia secara power enak, dan juga ada kelebihan juga di swing speednya, karena dia frameshaftnya itu pipih lebar ya. Tapi kalau kalian lebih mencari powernya yang powerful, yang solid ya, menurut saya Shiken Sonic 12 ini masih lebih unggul daripada 100 Nano Neo 7000-nya ya. Jadi raket
tipe power ya terbaik di range harga 400 sampai 700 ribuan masih dipegang oleh si Sonic 12 ya. Belum ada yang bisa menggeser ya guys. Oke. Kemudian kita lanjut ke harga 700 sampai 1 juta. Di sini ada Victor yang serinya thruster kabum ya, dan sebagai juara bertahan di sini ada Li-Ning turbo charging ya Marshall ya. Ini kemarin menurut saya bisa menggeser duo Yonex ya, yang serinya Astrok 3DG ST dan Astrok 3DG HF ya. Ini sebenarnya enak ya, cuma ya kalau kalian mencari feel ramahnya memang turbo charging Marshall ini lebih oke ya. Kalau kalian full power ya, punya power yang badak, yang tangannya kuat, oke lah untuk yang duo Astrok DG ini asik ya. Nah, untuk yang thruster kabum ya, setelah saya komparasikan dengan Li-Ning turbo charging Marshall, menurut saya untuk turbo charging Marshall ini belum bisa digeser oleh thruster kabum ya, karena thruster kabum ini yang saya rasakan dia powernya kurang solid ya, dan feel arrow-nya terlalu kerasa juga ya. Jadi feel powernya ketika terjadi impact dengan shuttlecock itu apa guys ya, kurang berasa solid ya. Solidnya itu masih kalah dengan Li-Ning turbo charging Marshall-nya ya. Jadi itu tadi ya. Dan saran saya kalau misalkan kalian memang punya power yang bagus ya, kalian bisa mencoba turbo charging Marshall, atau kalian bisa mencoba duo Yonex ini guys ya, Astrok 3DG HF atau ST ya. Tapi kebanyakan pada mincer yang Astrok 3DG ST nya, karena dia feel arrow-nya masih lebih kerasa daripada yang HF, karena HF ini terlalu heavy juga ya, dan berat juga guys ya. Cuma memang untuk yang ST ini karena dia kaku, tangan kalian harus kuat. Saya aja ya, meskipun ini termasuk yang oke, saya rekomendasikan, dan juga turbo charging Marshall sebagai raket terbaik tipe power, tapi yang saya bisa gunakan malah yang Li-Ning X-Force Cannon Pro ya, karena memang secara power saya biasa-biasa aja, nggak bagus, dan saya tipikal pemain yang all-rounder, jadi lebih cocok yang X-Force Cannon Pro-nya. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan level dan kemampuan kalian, karena ini adalah raket tipe power. Jadi saya memberikan rekomendasi buat teman-teman yang punya tangan udah kuat dan powernya bagus, bisa ke Li-Ning turbo charging Marshall atau ke duo Yonex Astrok 3DG ST dan HF guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini ya, rekapitulasi raket terbaik di bulan Oktober, mulai dari raket tipe speed, all-round atau kontrol, dan juga raket tipe power di range harga 100-300 ribuan, 400-700 ribuan, dan 700 sampai 1 juta ya. Semoga bermanfaat, dan jika mungkin kalian ada apa guys ya, mungkin punya, oh ini kayaknya raketnya bagus nih, kayaknya bisa mengalahkan ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.